Kisruh soal dugaan nikah siri Umi Yuni dan pria bernama Iskandar alias Abah Agam. Suara-suara minor mulai mencuat ihwal sosok Abah Agam. Pria paruh baya tersebut diketahui pernah menjadi pengawas Yayasan Az-Zikra hingga dikabarkan sudah beristri. Jejak masa lalu Abah Agam itu terang-terangan dikulik Hani Kristianto yang selama ini vokal mengkritik sepak terjang Muhammad Alvin Faiz pasca ditinggalkan ayahnya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Beberapa bulan yang lalu, saya tuh datang ketika dengar berita nikah. Itu banyak yang lewat, ada Bang Faisal, warga lewat. Jadi saya ngobrolnya di luar. Di luar itu ada taman di tempatnya Pak Agam ya. Saya tanya, Bang, Abang udah nikah belum? Soal nikah nggak nikah bukan urusan saya. Tapi antar kita aja, antar laki-laki. Karena foto ini menurut saya, foto ini asli. Saya bukan pakar, tapi saya cek di Properties dan saya lihat dari bayangan, Adobe Photoshop, dari Corel, bahkan kita sampai pakai yang lain, ini bukan editan. Nah, dia jawabnya waktu itu, bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi biarkan istri saya nanti datang sama Yuni press conference katanya. Tadi ya sih, istrinya dia saudara sepupunya Yuni. Terus saya bilang, yang bener yang mana? Kata Pak Wali, yang saudara sepupu kamu. Sekarang kamu bilang yang saudara istri kamu. Walaupun benar sepupu, nggak boleh berpelukan karena sepupu bisa menikah. Nah terus, ya itu tabayun, udah nikah belum? Saya bilang ya udah, berarti Anda nggak nikah. Tulis, yang bikin tuh dia, yang bikin kata-kata tuh nomor begini saya ikuti gitu, saya ikuti. Di situ juga ada dikatakan kalau salah satu melanggar ini bubar. Jadi tidak ada tuntutan. Itu benar. Udah nikah. Nikahnya ya? kapan, Mas? Nggak tahu nikahnya, pokoknya itu udah benar. Ada saksinya, ada ininya semuanya. Kita tinggal mengurus wakaf ya. Nikahnya di mana, Mas? Nggak tahu. Ya pokoknya nikah ada fotonya. Oh, Nih. Ya. itu boleh tunjukin ke kamera. Ini foto setelah mereka menikah, Mas. Ya, semuanya ya. Udah ya. Menikah di mana kalau boleh tahu? Nggak, pokoknya rahasia mama itu. Rahasia Nikahnya ya. Yang penting fotonya udah tahu ya. Oke. Mas ketika tahu, oke. Sambil Ma, ini dikabarinnya kapan, Ma? Ke Mama apa baru? Ini dari anaknya sendiri yang ngasih ke mama. Anaknya yang kecil. Dah ya. Kalau yang Ada istri 1, 2, 3. Yang paling disayang, yang paling dibela, yang paling diikuti mama adalah istri pertama. Teman-teman dia juga tahu itu, silahkan lihat ke belakang. Betapa mama sangat sayang sama Agam, sama Yuni. Terus mama mungkin merasa dibohongi gitu. Nah, di sini juga nggak ada komunikasi akhirnya, terus nggak ada keterbukaan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan. Abah Agam yang pernah pasang badan untuk membela Umi Yuni terkait aset hibah dari seorang pengusaha bernama Jimmy, belakangan aset hibah tersebut bermasalah. Dugaan ihwal pemalsuan dari tanah wakaf menjadi hibah pun mencuat. Apalagi ibunda almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, Hajah Nur Hayati, terang-terangan menyebut tak ada tanah hibah yang diberikan cuma-cuma untuk Umi Yuni. Nanti lagi diurus ya soal wakaf ya. Diurus ya, insya Allah aman. Tapi tidak benar ya? Nggak benar. Udah aman, kita udah datang ke kantor itunya, udah aman, nggak ada. Tidak ada jual beli? Nggak ada. Kalau udah nikah urusan dia, kita nggak boleh ikut campur, itu privasi. Cuman mama bukan masalah nikahnya di sini. Masalah kalau sudah nikah ya sudah, jujur aja, terus jangan ikut-ikut campur lagi. Zikra ini banyak sekali gitu masalah wakaf, ya kan? Kemarin sudah dijawab bahwa wakaf itu yang mana dulu. Kalau yang 4.000 meter itu betul, itu wakafnya untuk kepentingan yayasan, termasuk masjid yang ada di situ. Tapi ada yang namanya pemberian yang tidak termasuk dalam 4.000. Pemberian atau apalah bahasanya ya, apa itu hibah atau hadiah atau apa. Tapi memang pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi. Ustaz Arifin, dan waktu itu kan istrinya baru 1 ya, Umi Yuni. Nah jadi ketika Ustaz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya, atau dalam bentuk sertifikat gitu ya. Nah jadi dibuatlah pertemuan Umi Yuni dengan CGP Pak Jimmy ya.
Dan Pak Jimin di situ sudah berstatement bahwa kalau mengenai masalah wakaf ya terserah wakifnya, terserah saya mau kasih ke siapa, kan begitu. Saya sampaikan di sini demi Allah, saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu, ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Tidak tahu itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya, ya, kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat, ya, belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia, ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar hanya untuk membuat ramai suasana. Jadi dari pertama sampai meninggalnya almarhum, setelah almarhum Ustaz Arifin 4 tahun, pihak pengelola Yayasan Azikra mungkin sudah bercoba sekuat tenaga untuk mengurus surat-surat wakaf dan hibah ini, tetapi sampai terjadinya surat wakaf ini belum ketemu dengan pemilik. Mungkin repot karena Pak Jimmy sibuk, Bu Maria sibuk, yayasan pengurusnya juga sibuk, tidak ketemu. Akhirnya Bunda Yuni datang ke rumah saya untuk minta tolong ngurus surat masjid, sehingga dengan meninggalnya almarhum Ustaz Arifin Ilham, masjid ini biar ada legalitas resmi. Akhirnya Bunda Yuni datang ke rumah saya menceritakan itu, ya saya urus. Setelah kita ketemu yang punya tanah, yang mewakafkan, dia bilang, oke, nggak ada masalah, besok kita urus. Ini harus cepat-cepat karena kita yang namanya umur, kata Pak Jimmy yang punya tanah dan Bu Maria. Ternyata yang punya tanah mewakaf dan menghibah. Saya kan tidak bisa melarang. Ya contoh kalau para awak media ini mau memberikan tanah ke seseorang, tergantung hati Bapak, mewakaf atau menghibah. Ternyata beliau memberikan dua. Wakaf adalah kedudukan masjid seluruhnya, hibah adalah 4.000 meter. Diberikan kepada istri pertama, Ustaz Arifin Ilham adalah Umi Yuni. Itu yang kita tidak ada bisa intervensi. Bagaimana kita intervensi? Yang punya tanah mengatakan begitu, ya udah resmi semuanya, legalitas semuanya, termasuk disaksikan oleh lawyer, notaris. Terus pihak Departemen Agama disaksikan semuanya. Jadi semua hal kita tempuh ini memuatan hukum dan undang-undang semuanya clear saya rasa. Terkuaknya fakta masa lalu Abah Agam hingga diisukan telah menikah sejak tahun 2020 silam dengan Umi Yuni memang sempat meremukan batin Hajah Nur Hayati. Apalagi Umi Yuni sama sekali tak pernah memberitahu hingga meminta restu. Tak tega melihat Ibunda Kiai Haji Arifin Ilham didekap kecewa, Hani Kristianto pun menyarankan agar Umi Yuni dan Abah Agam hengkang dari Yayasan Az-Zikra jika keduanya benar-benar sudah menikah. Mama cerita ke saya, Mama tuh nggak apa-apa dia nikah. Mama kenapa sih kok orang nikah Mama ribut? Mama nggak apa-apa dia nikah, ridho, insya Allah. Tapi jangan bohong. Bohong gimana? Ya kalau udah nikah keluar, jangan di sini. Apalagi ngerubah-ngerubah wakaf jadi hibah. Loh siapa yang ngerubah mah? Gitu. Ya itu mereka-mereka. Gitu. Dan memang nanti bisa tanyakan ke KUA Babakan Madang siapa yang mencoba merubah wakaf jadi hibah. Tapi itu menurut saya ya yang penting gagal kan. Gitu. Mau mencoba-coba merubah kan gagal. Tapi di media udah jelas. Media ada rekaman di media-media online bahwa ini hibah 4.000 meter, ini suratnya sah, legal. Faktanya justru mereka yang menyebarkan hoax. Kalau dibilang saya salah. Anda mengatakan ini hibah, ternyata itu wakaf, itu hoax namanya. Gitu. Saya rasa boleh ya, gitu. Kan ini Ustaz Arifin mewakafkan semuanya ya, termasuk rumah itu. Itu dikasih nama rumah kejujuran untuk anak istrinya. Kalaupun Umi Yuni sudah menikah, sudah selayaknya dan sepantasnya dia ikut suaminya lah keluar. Tapi kan dia juga boleh datang. Kan masih ada anak dan cucunya di sana. Sebentar lagi Alvin melahirkan istrinya. Jadi Alvin punya ibu, ibunya tinggal sama anaknya boleh lah. Tapi nggak perlu. Ya ini semua karena ada kebohongan sih menurut saya.
kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dusta akan membawa kepada kehancuran. Dusta akan membawa kepada kehancuran. Bahkan dalam waktu dekat, Hani akan kembali menggugat surat keputusan Yayasan Az-Zikra karena di matanya, struktur kepengurusan yayasan yang diduga disusun Umi Yuni bersama notaris jauh dari kesan memenuhi syarat ketentuan undang-undang. Apalagi dari bukti yang dibeberkannya, ada salah satu anak Umi Yuni yang masih kecil bernama Aska yang dipaksakan untuk masuk jajaran kepengurusan sebagai Dewan Penasehat. Bersama pengacaranya, ia pun berencana menggugat SK yang dianggap ilegal alias cacat hukum tersebut. Tapi semakin kesini hari ini kita lihat bukannya jadi lebih baik, bahkan membuat pelanggaran yang lebih lagi. Nah, saya bingung dengan notaris ini, anak yang belum 21 tahun, belum cakap hukum, dijadikan pembina. Aska ini ya? Ya, dan istrinya cuma ini nih, istrinya cuma ada Yuni, Wahyuniati Alwali, Muhammad Alvin Faiz sama Muhammad Aska Nazan. Nah, tiga-tiganya pembina, ini tiga-tiganya keluarga, ibu dan anak. Yayasan nggak boleh diisi oleh 3 pembina itu. Harusnya ada yang dulu disepakati dengan para ulama, yayasan diisi oleh 3 unsur. Keluarga, ulama, dan donatur. Ini Agustus dibuatnya. Kok malah kita kasih waktu tidak ada audit lalu malah merubah susunan yayasan, memasukkan Muhammad Aska Nazan. Ini Muhammad Aska Nazan ini umurnya belum 21 dan tidak cakap hukum. Nanti biar kita buktikan di pengadilan. Nah, kok herannya notarisnya kok tanda tangan gitu, kok dibikin. Bahkan di sini ada Insinyur Haji Etek Ahmad Salam. Beliau kan sudah wafat. Sudah tidak ada ya, Pak? Sudah tidak ada. Ya, akhirnya hari ini saya akan konsultasi dengan Mbak Aryani. Saya akan berikan kuasa ke Mbak Aryani. Ya, kita gugat daripada ribut-ribut aja soal kekuasaan. Yang semua yang namanya ada di akta ini tidak sah. Hari ini semua yang menjabat di Sindur, yang mengaku sebagai pengurus di Sindur atau pembina atau apapun itu, Anda tidak sah. Yang jadi masalah adalah ini urusan Isa dan Marwah. Sejak Ustadz Arifin meninggal, Asikro nggak pernah lepas dari keributan. Kapan harus disudahi? Secepatnya. Dan menurut saya keributan terjadi ada 2 matahari. Ada bendera namanya Asikro, pemimpinnya 2. 2 kapal yang berbeda akan berbenturan, kapalnya akan bertabrakan. Lebih baik kembalikan ke 1 kapal lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan hanya Hani Kristanto saja yang meminta Umi Yuni hengkang jika sudah memilih menikah dengan pria lain. Haja Nurhayati juga sudah tak peduli dengan nasib Umi Yuni setelah keputusannya menikah diam-diam. Belakangan Haja Nurhayati malah menunjukkan kedekatannya dengan istri kedua putranya Umi Rania. Bahkan kepada awak media ini menunjukkan beberapa bukti foto dan video kedekatannya dengan Umi Rania. Lantas mungkinkah Umi Rania akan menggantikan posisi Umi Yuni di kawasan Az-Zikra? Semuanya aku udah ketemu sama adiknya ini, udah fotoan. Rania aku datangin kemarin ke Cirebon. Foto-fotonya ada. Umi Rania bilang apa, Mak? Ada enggak ada komentar. Ini ada foto aku kalau nggak percaya. Tapi Umi Rania kaget karena kan otomatis Umi Rania tahu sosok seorang ayah agama. Nggak bilang, nggak bicaraan itu kita. Ini kita foto sama cucu semuanya. Mama ngobrolin apa? Nggak ada ngobrolin, ketemu lama nggak ketemu aja. Selama corona kan nggak pernah ketemu cucu, kangen. Itu aja, nggak ada ngomong makan doang. Nih aku ketemu Rania. Dia kebetulan ulang tahun. Kami kasih hadiah kemarin. Mama kasih hadiah apa? Kasih hadiah handphone. Handphonenya kayak gini lah aku kasih. Media satu-satu. Alvin sendiri tampaknya masih sulit ditemui juru warta pasca tabir pernikahan ibundanya terkuak ke publik. Pun demikian Umi Yuni dan Abah Agam yang disebut-sebut telah pergi dari lingkungan Az-Zikra. Tapi sikap Hajah Nurhayati kepada sang cucu tetap sama. Ia masih memperhatikan dan mendoakan cucunya Alvin yang tengah menunggu kelahiran bayinya. Lantas benarkah
Setelah peristiwa ini, keharmonisan Umi Yuni dan mertuanya sulit terajut kembali. Dia tahu, dia kasihan juga sih, dia kebanyakan cobaan ya. Kasihan. Dia baik. Mama semua cucu baik, sayang semua. Nggak ada yang dibeda-bedain, nggak ada. Sedih lah, sedih. Udah semua kan? Udah. Sedih dalam arti kata mama hancur hati mama, hancur banget. Mama mau punya anak, dia anak ulama loh, anak ulama terkenal Aceh loh, nikah sama anak mama terkenal sedunia. Siapa yang gak bangga bahagia dia? Mama sayang semua anak cucu, semua sayang. Kemarin aja mama bawa anak cucu 12 orang, ibu bapaknya 20 orang. Mama ajak umrah tuh mama yang bayar semuanya. Saking sayang tuh ya.